Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya kolaps nih sama anak saya nih, teman-teman ya, Bontot. Namanya Dek Sanum. Halo, assalamualaikum gitu. Ya, oke, lanjut teman-teman. Kelanjutan dari video atau konten sebelumnya ya, teman-teman ya, yang saya bahas masalah nilai penyelesaian ya, yang sebelumnya. Nah, terus ini saya mau bahas cara mengatasinya teman-teman ya, yang udah terlanjur, udah hancur lebur, bahkan saat begitu on seharian ada yang zong satu atau dua paling banyak atau tiga, udah kesana, udah kemari, keliling sana sini situ, nggak dapat juga teman-teman, hasilnya masih belum ketemu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang udah terlanjur nilai penyelesaiannya hancur, itu perlu kalian harus perhatikan apa yang paling harus kalian tata ulang gitu teman-teman, apa yang harus dipersiapkan. Oke, langsung aja di langkah-langkahnya, apa yang perlu kalian perhatikan, persiapkan untuk keluar dari jalur keayepan atau ganggu ini. Nah, pertama, kita siapin yang namanya tekad, niat, mental kita bangun sepositif mungkin, pantang menyerah sedemikian rupa ya. Itu yang pertama, karena membangkitkan atau menormalkan akun itu perlu banyak atau terkuras mental kita, tenaga kita, bensin kita, semuanya itu diserang teman-teman, disarang sedalam-dalam mungkin. Nah, itu yang harus kita persiapkan, karena kalau tekadnya nggak kuat, niatnya kurang kuat, itu percuma teman-teman, nanti balik lagi mengeluh lagi, nanti timbullah reaksi yang negatif, yang harusnya dia sedikit lagi mau sampai ke titik pertengahan, hampir seperempat jalan, dia turun, karena niatnya nggak kuat, nggak bulat ya. Makanya kenapa pertama yaitu mentalnya, niatnya, tekadnya harus diperkuat, itu yang paling utama. Terus kedua apa? Kedua, kita pelajari kesalahan apa aja yang pastinya cancelan itu. Kita harus introspeksi diri, introspeksi diri apa yang kita lakukan kesalahannya. Misalkan cancelan banyak, terus on beat semaunya, itu juga bisa penyebabnya selain dari penyelesaian. On beat sesukanya, nggak tanggung jawab. Artinya nggak tanggung jawab di sini, setiap kali ngebeat itu semaunya, dapatnya seadanya, sesukanya, semutnya. Jadi sederhananya dia malas itu, ibaratnya teman-teman, malas. Mungkin karena dia udah di backup sama istrinya yang kerja, atau dia emang dasarnya emang malas gitu. Itu yang perlu diintrospeksi dulu dari awal. Yang langkah 2, introspeksi kesalahannya. Ini harus kita atasi dulu. Kesalahannya ini kita atasi dulu, apa kesalahannya. Kalau kesalahannya karena cancelan, itu kita cukup jangan sampai cancel gitu ibaratnya ya kan. Langkahnya jangan sampai cancel. Terus kalau kita malas-malasan, ya kita bangunlah mood yang baik. Itu kita harus lebih rajin dari sebelumnya. Bisa keluar habis subuh. Bang, saya keluar habis subuh, belum apa-apa, susah keluar subuh ibaratnya. Ya udah. Mau gimana, ini mau bangkit tapi udah males, udah kebawa males yang kemarin-kemarin. Harus diingat bang, kalian ini pasti semuanya laki-laki ya nonton ini. Kebanyakan, untuk perempuan itu kecil kemungkinan presentasinya yang punya akun Gojek driver ini. Kebanyakan kepala rumah tangga lah ya. Ya, masa kita sebagai kepala rumah tangga mau leha-leha gitu-gitu aja nasibnya. Bahkan di kolom komentar tuh ada yang sampai berbulan-bulan, itu gimana ya ceritanya kalau sampai segitu. Makanya dimulai dari langkah awal tadi itu, yang 2 langkah awal ini. Yang kedua ini introspeksi dulu, harus diperbaiki dulu masalahnya. Kalau yang introspeksi atau kesalahan yang kedua ini, kemalasan ini belum teratasi, ya udah nggak bisa, nggak bakal. Ini dulu harus terpenuhi 2 poin dulu. Nah,
Kemudian masalah teknisnya atau ilustrasi atau penerapannya di lapangan langsung, yaitu saat ngebit ya, saat ngebit langsungnya ini penerapannya, teknisnya, langkah teknisnya. Terus yang ketiga kan langkah teknisnya dia, apa yang harus dilakukan bang gitu, apa layanan yang harus dimainkan. Begini teman-teman ya, kebanyakan dari kita ini udah akunnya ganggu, anyep, pendapatannya masih di bawah 100.000 atau bahkan 50.000, mau 50.000 aja susah. Tapi egonya masih tinggi, pengen milih ini, pengen milih layan ini ribet bang, lama, males nunggunya, banyak dramanya, mantapnya CS-nya nggak ketemu, lama nunggunya, ditelepon susah. Itu resiko semua sama, yang gacor juga kayak gitu. Itu nggak bisa dihilangin teman-teman ya. Drama-drama kayak gitu tuh nggak bisa dihilangin, hanya diminimalisir ya, kurangin ya. Hanya bisa dikurangi, nggak bisa dihilangin, itu nggak mungkin teman-teman ya. Yang gacor aja kena, apalagi yang anyep. Yang anyep apa yang kena, orang orderannya aja susah gitu ibaratnya. Tapi belum apa-apa udah mikir kayak gitu duluan, udah mikir yang aneh-aneh. Jadi reaksinya udah buruk, udah jelek auranya, udah negatif. Nah teknisnya itu, layanannya apa aja dulu yang dinyalain, awalnya itu dulu ya. Kita lihat dulu riwayat kita apa dulu ya sebelum gagu. Biasanya kan kalau udah banyak cancelan terutama ya, akun kita udah rusak, itu biasanya yang kita biasa sering bawa kita rusak tuh kan, misalkan gosen cancel itu udah rusak tuh, mau dinyalain juga susah, masuknya lama, momen masuknya lagi itu lama. Nah makanya kenapa dilihat dulu nih ke belakangan nih apa yang harus dinyalain ya. Kalau posisinya masih di bawah 50.000, kalian nyalain semua ya. Tapi emang untuk saat ini karena sedang marak-maraknya penipuan di GoMart, itu lebih baik matiin bang, daripada tambah masalah. GoMart, GoShop itu matiin aja, nggak usah takut. Kan masih ada GoFood, GoSend, dan GoRed. Nah ini dari 3 layanan reguler yang utama ini kita pastikan dulu, polanya jangan dirubah-rubah dulu, dinyalain semua ya. Jangan dipilih dulu, mau layan ini nih, mau ngebentuk ini, saya males ini bang, jangan. Udah dinyalain semua dulu, apa yang masuk itu yang dijalanin. Karena apa? Ritme akunnya itu lagi rusak teman-teman, artinya lagi rusak ini, makanya butuh yang namanya penyelesaian ini, butuh dinaikin nilai penyelesaiannya. Itu nilai penyelesaiannya itu nggak bisa seketika sehari besok langsung naik teman-teman ya. Karena apa? Karena nilai penyelesaiannya itu tergantung perbandingan dari riwayat cancelan yang sebelumnya. Jadi emang naiknya lebih susah dibandingkan penerimaan bid. Kalau penerimaan bid cukup 100%, dia naik terus teman-teman. Dia naik terus, kita tinggal cocol, dia naik cepat naiknya. Beda sama cancelan. Kalau cancelan itu penyelesaian order itu lebih lama naiknya. Makanya kenapa banyak dari yang akunnya gagu itu naiknya bisa sampai 1 bulan atau bahkan lebih. Karena itu untuk kenaikan penyelesaiannya itu lebih panjang, lebih jauh, lebih lama. Makanya kenapa proses terapinya itu jauh lebih lama gitu. Tergantung dari usaha, semua tergantung dari usaha. Kembali lagi, kalau usahanya bagus, terus ketemu mau menyetak bagus, nasibnya bagus, rezekinya bagus, kembali lagi itu nggak perlu nunggu sebulan, nunggu 3 hari atau seminggu pun, paling lama itu seminggu kalau udah ketemu ritmenya itu ya. Artinya layanannya nyalain dulu, GoSend, GoRed, GoFood, mana yang masuk duluan ambil dulu gitu ya. Kalau posisinya paling bawah ya, nanti beda lagi kalau udah naik, udah mencapai angka 50.000 ke atas, 50.000 up, atau bisa sehari udah 100.000, itu nanti tentuin lagi layanannya ya. Itu beda lagi. Ini saya ngomongin yang paling titik paling terendahnya dulu teman-teman ya. Jadi bawain dulu, kita buat sebagus mungkin ritmenya, respon akunnya terhadap tempat-tempat rame. Kadang kan akun gagu ini emang mau di tempat rame pun sekalipun ini nggak bunyi, bener nggak? Itu dulu aneh kan, namanya akun rusak kayak gitu. Kalau Gojek, kalau Grab enggak, di tempat rame dia bunyi aja, nggak pilih kasih dia, ibaratnya begitu. Kecuali pendapatannya asal-asalan juga sebenarnya,
dasarnya hampir sama kayak Gojek, yaitu pendapatan patokannya. Nah itu kita ambil dulu, kita perbagus ritme atau respon akun terhadap spot-spot tertentu ini. Nah saat spot terus jadinya percuma dong bang kita di spot. Nah terus percuma dong bang kita di spot rame terus gak bunyi. Buat apa kita terapi di spot rame aja nggak dikasih? Nah itu makanya namanya akun lagi jago itu butuh yang namanya kerja keras atau kerja keras 3 kali lebih ya dari akun yang anyep. Kalau akun anyep standarnya lebih tinggi lagi ininya capaiannya, bisa 100 ke atas. Kalau akun anyep ini akun gagu. Kalau ini emang akun gagu itu susah, mau di tempat ramai aja susah, mau geser kemari. Tapi itu jangan jadi penghalang kita. Kita balik lagi ke poin 2 tadi. Jadinya kita hilangin rasa malasnya ini. Makanya saya bilang yang pertama, siapin mental, tekad, niat yang kuat. Terus kedua, jangan malas, kita introspeksi dulu kesalahannya, kita perbaiki, kita tutupi, kita pokoknya kita bagusin dulu lah niat ininya. Yang kedua introspeksi. Nah, setelah 2 poin ini baru kita ke teknisnya di lapangan. Setelah ini terpenuhi, kita poin ketiga bisa berjalan. Poin ketiga ini yaitu teknis penerapannya, layanannya apa yang harus diambil dulu. Berapa layanan pun ambil dulu. Masuk GoFood, masuk GoSend, masuk GoRed, ambil dulu. Tapi lebih bagus kalau kalian fokus di jam-jam GoRed. Kenapa? Saya saranin karena pengalaman dengan arahan saya yang beberapa udah saya sering arahin. Karena dengan GoRed ini proses terapi atau menormalkan akun ini jauh lebih cepat dibandingkan layanan lain. Untuk layanan lain hanyalah untuk mendongkrak nanti kalau tahapan gagu ini udah dilewatin. Artinya tahapan gagu ini udah mencapai lebih dari 50.000 ke atas, bisa sampai 100.000 atau bahkan lebih. Nah artinya akun kalian udah mengalami peningkatan, yaitu ke tahap anyep gitu teman-teman ya. Kalau saya bikin sederhananya gitu ya statusnya ya, jadi naik ke tahap selanjutnya. Jadi nanti layanannya bisa dipersimpel, diringkas, yang tadinya 3 layanan terus jadi 2 layanan. Nah, terus kalau gagu harus 3 layanan dong bang? Enggak juga, tergantung potensi dan retensi distribusi order di tempat kalian itu jauh lebih dominan di apa. Kan kalian tahu sendiri, udah ngebaca apa yang lebih dominan di daerah kalian sendiri kan. Kalau saya kan nggak tahu, kalian yang tahu sendiri. Nah itu yang difokusin. Kalau emang banyak yang GoRed atau Food, itu yang lebih ditonjolin dibandingkan GoSend. Kalau sebaliknya, kalau GoSendnya lebih dominan daripada Foodnya, ya udah main 2 layanan itu, GoSend dengan GoRed. Asal ini pertama, jangan sampai udah dapet namanya pendapatan 50.000 atau bahkan bisa lebih nanti. Itu fase setelahnya, setelah sampai 100.000 itu masih digabung nih teman-teman ya. GoSend dengan Food ini digabung terus secara terus menerus. Kalau cuman sehari terus habis itu enggak lagi nih ya, sampai selang seminggu itu baru nongol lagi terus kita bawa, itu enggak terlalu masalah. Cuman yang jadi masalah GoSend GoRed, GoSend Food ini beriringan terus nih. Ini sehari GoSend Food masuk kita bawa, terus hari kedua GoSend Food kita bawa, terus GoSend Food kita bawa lagi hari ketiga. Nah ini yang pengaruh nanti untuk perkembangan akun di tahap selanjutnya. Tapi itu nanti tahapannya setelah tahapan udah pencapaian level pendapatan 100.000 up. Ini saya ngomongin yang paling bawah dulu ya. Ini saya perlu ulangin lagi biar paham, karena belum tentu yang saya sampaikan ini kalian langsung paham ya. Jadi untuk level yang paling bawah ini bener-bener harus bawa semua orderan dulu, karena untuk meningkatkan nilai penyelesaiannya itu sendiri. Nah itu langkah yang paling konkret ya. Terus kedua tadi kan udah ya, ketiga ya teknis layanannya ya. Terus autobid atau manual bid bang? Terserah, asal kalian autobid mau manual bid itu terserah. Cuman kalau autobid ini saya terangin, resikonya lebih rentan terkena cancelan, karena begitu order kita terima belum tentu ini orderan nggak di cancel. Kemungkinan kecil di cancelnya ada gitu, kemungkinannya ada. Beda dengannya manual, kita cocol di menit ke 6, ke 5 gitu ya teman-teman ya.
kalau kita nocol di menit 11-12 itu kemungkinan ada potensi orderan. Cuma jangan khawatir, untuk cancelan CS ini nggak perlu dipikirin. Saya udah jelasin di konten sebelumnya, nggak akan pengaruh ya teman-teman ya, tergantung level pendapatan akun kita. Nggak perlu dipikirin bang nanti di cancel CS gimana, nggak usah dipikirin ya. Yang penting kita fokus untuk mendapatkan order itu sendiri. Itu yang ketiga, masih di poin ketiga tadi ya. Terus poin keempat, cara mendapatkan order itu gimana bang? Ini bunyi aja enggak, artinya harus mobile. Tetap kita harus selalu usaha, ikhtiar, nyari spot-spot yang potensial ya teman-teman ya. Potensial ini akun kita, makanya kenapa metode mobile ini atau geser-geser ini perlu kita terapkan. Karena untuk mengetahui respon akun kita ini maunya ngerespon wilayah mana, spot mana gitu teman-teman ya, area apa, potensi layanan apa gitu. Untuk mengetahui kita harus coba ke sini, potensinya kita responnya kita evaluasi lah. Ini akun maunya di mana nih? Spot yang tepat, yang cocok dengan karakter akun kita. Kita di area ini nggak cocok, nggak bunyi. Tapi di area berikutnya belum tentu nggak bunyi juga. Pasti ada perbedaan pasti. Nanti kalian rasain sendiri prosesnya. Nah, ini proses penting teman-teman ya. Jangan sampai orientasi kita selalu pada hasil aja. Hasilnya pengen buru-buru cepet, pengen buru-buru pengen gacor gitu ya, nggak bisa. Itu namanya proses ini harus dijalani. Kenapa? Nanti kalau kalian tiba-tiba gacor, itu kalian nggak bisa mempelajari prosesnya itu dari mana sih. Kemarin tuh kalau dikasih gacor tiba-tiba kan hujan misalkan, itu nggak kena, itu nggak dapat kalian poin-poinnya. Prosesnya itu nggak dapat. Makanya kenapa prosesnya kalian harus nikmatin. Dalam artian ya, ente mah gacor ngomong enak aja bang. Lah, saya dulu juga pernah gagu teman-teman, saya rasain yang kalian rasain sekarang ya. Itu makanya saya bagiin ke kalian pengalaman saya. Bukan saya berarti nggak pernah gagu, dulu pernah gagu. Nah itu kenapa proses itu kita harus jalanin. Supaya apa? Supaya kita menghargai proses ini. Jangan sampai kita bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi kalau usaha udah menghasilkan, tapi kita khianati nih prosesnya, usahanya, ya udah dia balik lagi lah posisinya. Kita dihianati juga nih sama usaha kita yang sebelumnya. Kita lupa caranya. Kayak driver-driver yang pengennya, ya Allah hujan kayak biar akunnya gacor gitu. Lucu aja, dia kayak kurang literasi. Pergaulannya hanya di situ-situ aja. Pergaulannya di orang yang sering nongkrong, leyeh-leyeh, nyender, main slot lah, apa judi, malah main togel segala. Hindarin itu, jauhin. Kalian harus menemukan lingkungan yang kompetitif, yang positif ya, yang membuat diri kalian lebih berkembang, lebih bermutu, yang memiliki banyak pelajaran dan edukasi gitu teman-teman ya. Itu yang harus didapat. Makanya proses ini penting teman-temannya, karena harus kita pelajari. Nanti kalau begitu udah gacor, udah sampai ke titik bisa dapat penghasilan 250.000, 300 atau bahkan lebih, kita ingat nih cara dulu kita gacor ini kayak gimana gitu. Kita ingat nih proses ini harus gimana sih dulu ya, apa sih yang harus dilakuin ya kalau delay nih. Artinya kalau delay kita punya poinnya, punya pelajarannya. Oh dulu saya delay begini nih, harus nyamperin lokasi ini nih, harus nyamperin lokasi ini nih. Apa sih yang layanan yang harus dimainin kalau misalkan delay atau misalkan targetnya nggak tercapai, apa nih yang harus dilakuin. Dapatlah poinnya, pelajarannya di masa lalu saat proses gagu. Tambahinlah layanan, ya kan? Tambahin layanan 2. Tadinya kan saat gacor 1 layanan nih, begitu delay, drop, dia main layanan layanan terus. Udah begitu, lama-lama turun drop. Nah beda sama driver atau orang yang memahami proses ini. Dia pasti punya reaksi, wah dulu saya tambahin nih layanan kalau drop atau menurun target pendapatan, atau bahkan responnya bahkan bisa lebih cepat teman-teman. Kayak saya misalkan,
udah belum sampai setengah hari responnya jauh lebih cepat atau bahkan seperempat hari. Begitu akun saya mengalami perubahan kelambatan, kecepatan yang menurun, itu saya langsung geser kemana-mana. Yang penting akun saya bunyi dulu, yang penting nih bunyi nih ya, jangan sampai leha-leha diem. Itulah Bu fungsinya kita memahami proses. Jadi orang itu terlalu terorientasi di hasil aja, tapi di prosesnya itu diabein. Jadi dia nggak menghargai prosesnya. Makanya kenapa kebanyakan akunnya sering naik turun gacornya ya, paling lama sebulan atau bahkan 2 minggu, ntar gitu lagi, balik lagi. Karena itu nggak mau hargai, memahami poin-poin di proses ini. Terus keempat tadi ya kan udah. Terus kelima itu teknisnya tadi setelah kita pahami semua ya, udah mobil kan geser, udah nggak usah pakai bensin habis. Emang itu pengorbanan kita aja. Ibaratnya kalian yang ngerusak akun yang bebas-bebas aja, gampang-gampang aja ya, kalian harus meningkatkan saat mengembangkan akun, menormalkan akun ya harus punya usaha yang lebih dong. Kalian aja ngerusak akun gampang kok gitu kan, ya kalian terima resikonya. Untuk menaikkan akun juga nggak terlalu gampang, kecuali kalian emang udah paham materinya, udah menguasai materi-materi tentang mengolah akun Gojek. Itu beda lagi. Poin 5 yaitu kita udah dapet nih poin-poinnya tadi, yang 4 poin tadi ya kan. Yang pertama, naikin ke angka 80.000 atau sama gitu. Intinya jangan sampai turun poinnya. Kalau sampai turun ribet lagi, makin lama. Tergantung usaha kita dari poin keempat sebelumnya, yaitu mobile. Seberapa cepat kita menemukan area potensial sesuai dengan akun kita, karakternya. Itu kan yang tahu akun kalian sendiri, daerahnya terutama ya. Itu pasti sinkron. Yang kelima ini, cara menaikkan pendapatan. Jangan sampai balik lagi mindsetnya. Nah, kembali lagi ke tekad. Terus kedua, introspeksi. Udah introspeksi percuma, nanti balik lagi nih, down lagi ya, balik lagi mindsetnya, tak bensin boros bang, udah keliling sana semari gak ada hasil. Percuma, udah sampai di poin kelima, padahal dikit lagi, hampir setengah perjalanan udah down lagi. Kenapanya? Makanya poin 1 dan 2 itu penting tadi. Nah, pendapatan, terus lanjut ya teman-teman, pendapatan harus bertahap. Nah, itu ilustrasi minggu pertama. Kalian harus targetin minggu pertama ini harus dapat 100.000 misalkan. Harus 100.000 nih, artinya di hari Sabtu atau di hari Jumat kalian udah menentu yang namanya pendapatan 100.000. Itu dulu ya. Itu dulu. Nah, udah dapat 100.000. Langkah selanjutnya naiklah akun kalian jadi akun anyap atau pendapatannya naik ke angka 100.000. Kalian punya target lagi nih di minggu kedua 150.000, atau bahkan kalau kalian Jakarta itu jauh lebih cepat, atau kalian mau targetin 200.000 bisa ya, tergantung potensi ordernya di tempat kalian. Misalkan kalau Jakarta 200.000 kalau saya taruh ya di minggu kedua itu, artinya kalau di area luar Jakarta saya taruhlah 150.000 lah ya. Tapi ini saya contohin Jakarta lah ya. Minggu kedua hari pertama hari Senin kita taruh lagi. Posisi di minggu kedua minggu pertama 100.000 udah dapet nih di 100.000. Nah, kita di hari Senin 120, 110 atau minimal sama dulu. Hari Selasa 120, 130 antara itu atau minimal sama. Terus ketiga naik lagi 140, 150 ya kan. Di di hari ketiga minggu kedua ini udah 150.000 hari Rebo ya. Terus hari Kamis 160, 170 syukur-syukur ya. Udah stop ya. Terus hari kelima hari Jumat udah dapet 180 atau 100 bahkan 190 atau bahkan udah bisa langsung 200 hari Jumat. Hari Sabtu gimana bang potensinya? Hari Sabtu emang agak susah gitu teman-teman ya. Cuman bukan berarti nggak mungkin, tetap kita usaha. Kalaupun nggak dapet, kita lanjutin lagi di minggu ketiga. Tetap itu minggu ketiga ada penjelasannya lagi setelah level 200.000 itu ya. Itu dulu teman-teman, bertahap. Yang penting prosesnya kita paham. Fungsinya apa? Biar kita nggak balik lagi ganggu, sering ganggunya daripada gacornya, begitu bukan? Ya, oke. Tadi udah dapat 5 poinnya. Udah sampai angka-angka 200.000 itu
Nah, untuk targetnya gimana bang nih? Kalau jamnya, kalau ada pertanyaan begini nih, kalau misalkan dari jam 6 sampai jam 6 juga ketemu jam 6 sore, tapi target misalkan 150.000 udah target nih bang di hari ketiganya ya, kita taruh hari atau hari Rabu, udah target di jam sebelum jam 6 itu udah dapet, misalkan jam 4 atau jam 3 atau bahkan lebih cepet ya, ya kita stop teman-teman ya, stop gitu, jangan sampai dilebihin lagi. Misalkan target sebelumnya 150.000, ya kita naikin dikit 160.000. Nah 160.000 ini dapat nih, atau 170.000 udah dapat di jam 4 atau jam 3, udah kita stop. Artinya gitu. Jadi patokannya bukan jam on off-nya kita konsistenin. Yang kita konsisteni itu tahap proses progres pendapatannya itu sendiri. Ya, sama atau naik itu ya, jangan sampai turun gitu, percuma nanti ngulang lagi gitu. Bukan artinya ngulang dari nol ya, kita ngulang lagi, menata lagi, besoknya disamain lagi ya. Kalau naik-naik kan enak, bisa naikin terus menerus gitu teman-teman ya. Jadi bertahap teman-teman ya. Untuk targetnya lebih cepat silahkan op aja, supaya apa? Supaya besok nggak keteteran. Hari ini kita dapat 200, besoknya jeblok gitu, kecuali besok kalian mampu nih. Nah kitanya mampu kondisinya, cuman akunnya belum mampu. Itu yang pengalaman saya dari teman-teman yang ngejalanin itu, kebanyakan yang nggak mampu. Kalau dipaksa ya lebih baik main aman, off aja udah beres, besok lanjut lagi, lebih rapi, lebih tertata, lebih terstruktur. Kalau saya main data teman-teman, yang bukan main angan-angan, main gambaran ini itu ya, bukan. Kalau saya main data, harus didata ya. Kita evaluasi dulu akun kita gitu, akun kalian udah kan, udah dapat 5 poinnya, udah cukup panjang kan, lumayan ya. Itu kalau kalian udah terlanjur, nilai penyelesaiannya udah jeblok gitu teman-teman ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan dipahami. Kalau belum dipahami kalian bisa berlangganan. Cuman kalau kalian yang belum punya rezeki ya nggak apa-apa, bisa berlangganan di saya, bisa mengakses nomor HP saya. Kalian bisa kontak-kontak saya secara pribadi. Oke, itu aja.